Apa dampak dari pembaptisan Roh Kudus? Membaharui hati kita. Pembaptisan Roh Kudus membuat Roh Kudus masuk dan tinggal di hati kita. Tujuan Roh Kudus tinggal di hati kita, selain bertahta dan memerintah di hati kita, Roh Kudus juga membaharui hati kita. Semua dosa, sisi gelap, kehancuran, permusuhan, dendam, kemarahan, kemunafikan, oleh Roh Kudus di dalam hati kita diselesaikan semuanya. Oleh Roh Kudus di dalam hati kita dibaharui. Dan kita memiliki pengampunan. Hati kita diterangi oleh firman Tuhan, oleh Injil yang barusan kita dengar tadi. Dan melalui karya Roh Kudus, seketika itu juga kita memiliki keyakinan diampuni, ditebus, diselamatkan. Karena semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus di dalam hati kita, yang membaru hati kita, akan menuntun kita kepada karya Kristus di kayu salib. Yang kita pelajari minggu lalu. Pentingnya kerajaan Allah dan pemberitaan kerajaan Allah adalah untuk menghancurkan semua sisi gelap, dosa dalam diri kita, menerangi hati kita, dan Roh Kudus membarui hati kita. Saudaraku, salah satu maksud dari pembaptisan adalah untuk membasuh atau membersihkan. Membasuh dosa, membersihkan dosa. Termasuk juga pembaptisan dengan Roh Kudus adalah untuk membasuh dosa-dosa kita, membarui hidup kita yang lama menjadi hidup baru. Kita memiliki hati yang baru sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan sampai sekarang Roh Kudus membarui hati kita. Baptisan Roh Kudus tidak hanya membersihkan kesalahan, kecemaran, tetapi juga menyatakan pemerintahan baru Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tinggal di hati kita, dia membersihkan tapi juga menyatakan pemerintahan yang baru dengan hati yang baru. Itu sebabnya orang yang meresponi Injil Yesus Kristus, sekalipun dosanya begitu besar, ketika mereka percaya kepada Yesus, maka orang itu seketika diampuni. Bagaimana mungkin? Seketika diampuni. Dia belum berbuat baik. Dia belum ke gereja. Dia belum ibadah. Karena perbuatan baik, gereja, ibadah bukan syarat untuk diselamatkan. Bukan syarat untuk diampuni. Respon kepada Injil Yesus, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib, itu adalah syarat ketika kita meresponinya. Dan semua sisi gelap kita dihancurkan oleh pimpinan Roh Kudus membawa kita kepada karya Yesus. Dosa kita diampuni bukan karena pekerjaan kita. Dosa kita diampuni karena respon pada Injil, apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dan Roh Kudus ketika dia membaptis kita, dia akan menuntun kita kepada karya Kristus. Dan kemudian kita akan mengalami perjumpaan dengan salib Yesus, perjumpaan dengan pengampunan, perjumpaan dengan pengudusan. Dan waktu itulah kemudian Roh Kudus yang menuntun kita dan berkata, saya sudah diampuni. Bagaimana mungkin hari itu seketika itu juga, tidak menunggu menit. Tapi waktu terjadi pembaptisan Roh Kudus, orang itu mengalami kelepasan, pembaharuan, dosanya diampuni. Saudaraku, Roh Kudus akan terus membimbing kita kepada karya Kristus di kayu salib. Saat kita berdosa, saat kita dituduh olehnya, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita karya Yesus di kayu salib yang sudah mati mengampuni kita. Setiap saat, ya, setiap saat ketika kita berdosa, kita bisa datang kepada Yesus. Setiap saat ketika kita berdosa, ada jalan keluar, ada obat penawar yang sudah disediakan bagi kita. Yesus sudah mati sekali untuk selama-lamanya, dan tidak perlu lagi pembaptisan kedua, ketiga, keempat. Karena Roh Kudus akan membimbing kita pada karya Yesus di kayu salib. Amin, saudaraku.